2014 gitu. Kalau nggak salah sekitar tahun 2000, oh bukan 2014, 2010, 2011 lembaga tempat saya bekerja itu melakukan kajian riset soal persepsi anak muda terhadap kehidupan keagamaan di Jabodetabek, terus pandangannya soal radikalisme, soal apa sih kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap isu-isu moralitas dan sebagainya. Nah, dan kerennya itu Sofi secara spesifik kota, karena kota itu menarik, tingkat heterogenitasnya tinggi, mobilitasnya tinggi, sehingga di situ kalau kabupaten kan ini ya apa asumsinya orangnya nggak mobile dan segala macam, jadi mudah diprediksi, informasinya terbatas. Itu asumsi soal perbedaan kabupaten sama kota. Jadi pilihan untuk melakukan riset di kota Cirebon menurut saya itu juga bagus sekali. Dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa dibandingkan dengan kota-kota yang lain gitu. Tetap perbandingannya adalah kota gitu. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Setara itu soal indeks kota toleransi, itu menurutku juga satu kemajuan tersendiri dari lembaga-lembaga riset dan advokasi di Indonesia. Dan temuannya tadi saya sempat catat, terutama terkait hoax, terus kemudian golput. Menarik menurut saya, golput itu ternyata jangan-jangan itu wacana Jakarta saja gitu. Wacananya Haris CS gitu kan dan kawan-kawan. Jangan-jangan nggak ngaruh-ngaruh juga. Kemarin saya sempat ke Poso, saya riset soal ikhwan dan politik, juga banyak ikhwan-ikhwan yang mau milih kok gitu. Mantan-mantan jihadis pada ikut. Ini udah nggak anti demokrasi lagi gitu. Banyak. Saya kira bisa jadi partisipasi masyarakatnya akan tinggi, dan golput itu hanya segmented, terbatas saja, nggak sampai ke anak-anak SMA atau ke daerah-daerah yang di luar Jakarta. Kedua, soal hoax, hampir tadi 80% ke atas pernah menerima soal hoax. Nah, ini sebenarnya temuan yang gak begitu mencengangkan, karena ini era media sosial. Saya yakin teman-teman SMA di kota Cirebon itu pasti punya media sosial, dan buzzer-buzzer politik itu kan kebanyakan main di media sosial, jadi hampir pasti mereka akan menerima hoax. Sayangnya tadi kayaknya nggak ada pertanyaan, ketika Anda menerima hoax, apa yang Anda lakukan? Apakah mengklarifikasi, meneruskan, atau gitu? Saya kira ada ya, mendiamkan saja gitu ya. Berarti saya yang ngeblank nggak dengar. Terus kalau mengklarifikasinya apa? Lewat apa? Temen, terus misalkan keluarga, klarifikasi lewat media atau apa, kan banyak gitu. Saya nggak bisa komentar banyak soal riset. Pertama juga saya baru baru tahu hasilnya. Oh, si Omen ngerjain saya, sebenarnya dia nggak ngasih hasil risetnya supaya saya nggak bisa. Jadi saya nggak bisa bicara banyak ya. Yang jelas saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman Sofi Institute. Apalagi tadi Omen sudah menyinggung bahwa ke depan kerja Sofi Institute adalah berbasis data gitu. Advokasi berbasis data, jadi bukan asal marah-marah atau ya kecewa dan sebagainya lah. Yang jelas kalau mau merancang program, datanya seperti apa gitu. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya secanggih apapun riset kita, temuannya itu memang harus jujur. Kadang banyak juga lembaga-lembaga yang tidak jujur terhadap temuannya. Maksudnya ya kalau hasilnya bopeng, ya katakanlah bopeng gitu. Kadang ketika muncul di publik banyak yang nggak jujur, tapi saya percaya Sofi itu pasti jujur gitu. Misalkan lembaga-lembaga opini publik kan, itu kan banyak juga yang
istilahnya nilainya ditambahin dan sebagainya. Memang istilahnya apa istilah itu yang lagi populer kalau musim pemilu kan survei segala macam. Ya mereka menggunakan ilmu pengetahuan untuk istilahnya mempengaruhi perilaku sosial individu di masyarakat gitu. Jadi ditunjukkanlah segala macam. Itu yang perlu digarisbawahi ketika melakukan riset. Dan kalau bagi saya sih risetnya juga nggak harus kuantitatif dulu. Jangan perlu juga riset-riset dari data kuantitatif ini didalami, dilihat lagi. Kenapa? Contoh misalkan, kenapa di satu SMA itu dia lebih lebih bersikap biasa saja terhadap politik ketimbang di SMA lain gitu. Jadi lebih komparatif. Kayak misalkan di lembaga saya itu ketika misalkan dapat data kuantitatif, big data besar kayak gini, selalu ke depannya kita risetnya kualitatif, lebih deep gitu. Ketimbang kalau kuantitatif kan sebenarnya broad aja kan, gambaran umum aja. Tapi kita nggak tahu kenapa mereka kok biasa saja, kita nggak pernah tahu soal itu. Pengalaman misalkan di lembaga saya itu punya data big data soal pola-pola konflik keagamaan di Indonesia dari tahun 1990 sampai 2008. Mungkin bagian ini kita stop dulu karena ada bagian tersendiri bagaimana Bang Siswa menyampaikan tentang isu demokrasi secara nasional. Nah, supaya kita lebih seru di sini, kita panggil satu narasumber lagi yaitu Pak Wahid, dosen IAIN Syahnur Jati Cirebon. Untuk bersedia maju ke depan menemani kita semua. Sehingga saya di sini nggak bingung, Pak. Di sini ada yang bisa menyampaikan isu demokrasi secara nasional dan lalu siapa yang akan menyampaikan isu demokrasi secara lokal? Saya kira kalau udah Pak Wahid turut, nggak baik-baik aja gitu. Kalau Pak Wahid turun, keuangan stabil kita. Oke, mungkin di sini saya langsung malak Pak Wahid aja ya untuk berbicara. Tadi sedikitnya Pak Wahid sudah mengikuti ya Pak, sudah mengikuti bagaimana Hasan menyampaikan hasil penelitian di sini. Nah, bagaimana sih pandangan Pak Wahid tentang hasil teman-teman di sini, hasil riset teman-teman? Ya, maaf tadi saya sebenarnya tidak selesai mendengarkan dengan ada panggilan dari kampus sebentar, tapi sempat separuh lah. Dan menurut saya bagus kalau riset itu betul hasilnya. Maksudnya kalau riset ini benar seperti itu dan hasilnya seperti itu temuannya menarik. Pertama bahwa anak-anak muda aware mengenai hoax dan kemudian merespon mengenai hoax itu dengan cara tidak menggubrisnya, bahkan ada juga yang melaporkannya walaupun sedikit ya. Ada yang mengklarifikasinya sekitar 12% atau tapi mengklarifikasi. Menurut saya itu keren. Berarti aware ya. Saya perhatikan juga tadi soal ini konten-konten mengenai hoax itu politik itu yang paling banyak ya. Terus agama itu ada sekitar 12,8% gitu kalau tidak salah. Menurut saya itu juga kesadaran yang keren, karena orang tuh kalau menyadari, mengetahui itu kemudian bisa boleh diharapkan untuk merespon gitu. Tapi kalau hoax itu kan intinya yang diserang sebetulnya kan ketidaksadaran. Logika hoax itu mungkin teman-teman udah sangat familiar juga. Di posting juga beberapa video terkait dengan hoax itu ya. Salah satunya oleh siapa itu? Burhanuddin Muhtadi. Nah, jadi hoax itu logikanya sebetulnya Anda
sebagai subjek itu tidak dipandang subjek yang berpikir atau tidak berpikir, intelek atau tidak intelek, kelas bawah atau kelas atas, itu sama saja. Karena yang dibidik oleh hoax itu bukan kesadaran murni, tetapi ketidaksadaran. Nah, caranya adalah memberi suatu informasi yang menakutkan, mengkhawatirkan, membahayakan, dan kemudian kalau Anda sudah merasa bahwa kena, wah saya takut dengan persoalan ini, maka apa itu unsur ketakutan yang ada di dalam otak kita itu merangsang kita untuk selalu mengikuti informasi itu, mengiyakan dan mendukung. Nah, kalau sudah begitu, syaraf ketakutan itu kena, maka hoax bekerja dengan baik. Dan di Indonesia kita saksikan hoax bekerja dengan sangat baik, sangat kuat. Karena unsur ketakutannya dibidik dari aspek yang menjadi kesadaran publik umat Asia, yaitu agama. Ya, karena dan itu kemudian tidak bisa dianggap bahwa orang yang SD lebih sedikit daripada SMP atau profesor, sama aja. Karena unsur ketakutannya udah kena, yang profesor juga senang menyebarkan hoax, menerima hoax, yang dokter juga begitu, yang intelektual juga begitu, dan sebagainya. Nah, cara kerja hoax itu bekerja dengan bagus. Tapi di riset ini, tadi orang Cirebon, anak muda Cirebon itu aware mengenai itu. Maka saya surprise sebetulnya. Bener nggak sih ini? Pertanyaan saya langsung gini, yang di riset ini siapa sih subjek respondennya? Ini kuantitatif ya, berarti responden ya. Saya tidak sempat melihat tadi ada berapa persen dari kalangan mana dan sebagainya. Tapi bahwa hasilnya adalah ada kesadaran mengenai hoax, menurut saya sangat menarik. Terus yang kedua, isu-isu mengenai politik yang mereka sadari. Apa sih sebetulnya politik yang mereka pikirkan, dan oleh karena itu mereka terlibat di dalam proses ini secara demokratis. Tadi ada persoalan organisasi, persoalan pemerintahan, dan soal apalagi kita ada empat soal ya. Menurut saya juga keren. Di situ makna politik itu gini. Politik itu secara umum artinya kan hal-hal yang terkait dengan kekuasaan. Lalu election atau pemilu ini dijadikan sebagai suatu sarana untuk perebutan kekuasaan. Tapi sebetulnya itu sebetulnya makna politik sempit ya, dalam arti terkait dengan perebutan kekuasaan melalui pemilu, baik itu untuk legislatif yang pusat maupun sampai ke daerah, dan nanti kemudian kaitannya dengan eksekutif itu. Tapi sebetulnya makna politik yang lebih mendasar itu bukan itu. Politik itu politikos, polis itu kota, politikos itu terkait dengan pengaturan kota, pengaturan banyak orang. Jadi semua aspek yang menjadi suatu kesadaran bahwa ketika hidup bersama itu harus sharing, harus dimusyawarahkan, harus berbagi, itu semuanya adalah persoalan politikos. Nah, tren dewasa ini di Indonesia yang disebut politik itu adalah politik elektoral. Dan ini sebenarnya kecenderungannya untuk sampai sekarang kita ini buruk ya. Kita ini hanya mengerti politik itu politik elektoral. Bayangkan, mulai dari presiden sampai ke kepala desa itu pemilihan langsung. Sampai ke kabupaten ya, nanti sekarang ini tanggal 17 nanti kan kita 5 kartu ya. 5 kartu. 1 kartu legislatif pusat. Itu terdiri dari 2 ya, 1 DPR, yang 2 DPD, kemudian presiden, kemudian DPRD, kemudian tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten kota. Saya tanya, teman-teman tahu nggak para caleg itu, kenal nggak siapa mereka, di tingkat mana, kepeduliannya nanti terhadap itu apa? Jadi serentak elektoral, gegap gempita, tapi kita sama sih nggak ngerti kecuali Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, semuanya hilang. Gitu. Pak, mungkin ini agak sedikit seru ya jika kita ulik. Tadi Bapak di situ mengatakan bahwa apakah kita mengenal mereka atau tidak. Nah, mungkin kita masuk kepada bagian isu bagaimana sih pandangan Bapak tentang isu demokrasi secara lokal di kota Cirebon ini untuk mengatasi hal yang Bapak tanyakan tadi itu.
untuk masukan juga kepada kami atau bukan ya. Saya sendiri anak muda, lalu kalian saya anggap anak muda. Bagaimana bisa mengenal mereka kayak gitu? Bagaimana kita harus menggunakan hak pilih kita sedangkan kita tidak mengenal mereka? Nah itu terkait dengan politikos. Politikos itu terkait dengan bagaimana kita menentukan publik kita. Publik itu berarti kebersamaan kita ya, mulai dari tingkat paling kecil ya, desa, kecamatan, kabupaten gitu ya. Pertanyaannya gini, kalau teman-teman ini ada Sofi, kemudian ada mungkin Wangsakerta, mungkin ada jurnalis, ada sebagainya. Ini kan perkumpulan-perkumpulan kecil gitu ya, dan sifatnya itu kan berbasis isu. Sofi itu ngurusin apa sih? Demokrasi dan anak muda, gitu kan? Tapi tidak berbasis kepada spasial, space itu adalah desa, kota, kabupaten, kecamatan mana gitu. Nah, organisasi-organisasi yang berbasis pada spasial itu mana ada? Nggak ada kan? Pertanyaannya lalu bagaimana menentukan dan menyuarakan bahwa kota kita penuh dengan masalah, bupati dan 50 orangnya ditangkap oleh KPK. Tapi mari kita memilih yang sebaliknya. Ini nggak ada kan organisasi yang seperti itu. Yang ada adalah seperti ini. Jadi sebetulnya tetap menggelisahkan menurut saya. Walaupun ini tadi, makanya saya tadi, ini sebenarnya respondennya dari mana ya? Itu tidak merepresentasi suatu kumpulan anak muda yang berbasis kepada spasial. Paling anak kota ya. Anak kota itu maksudnya yang tidak di kampung banget gitulah. Tidak di daerah-daerah dalam gitu. Nah, yang garap seperti itu politikos secara politik sebagai substansi, yaitu cara mengambil keputusan untuk orang banyak. Ini menggelisahkan tetap. Saya kira penelitian tentang hoax ini penting untuk lanjutkan sampai ke tingkat-tingkat desa. Sebesar apa daya rusaknya? Karena ini tadi berita bagus, tapi pertanyaannya adalah merepresentasi siapa? Kan gitu. Ya. Tepuk tangannya silakan. Ini mic-nya kurang besar atau suaraku yang kurang besar ya? Nah, mungkin dilanjut ya kepada Bang Siswo, bagaimana pandangannya tentang isu nasional, mungkin sambil menggunakan materi yang sudah disiapkan. Oke. Boleh minta ada yang operator itu? Oh, ada yang operator? Saya mulai dari tadi pertanyaan untuk Pak Wahid. Kenapa sejauh mana sih publik tahu ya kandidat atau calon gitu? Terhitung sejak 2014 kan kita mulai pemilu presiden langsung gitu. 2004 sampai sekarang ya. Itu pemilu langsung, apalagi ada konteks otonomi daerah, sebenarnya peluang-peluang untuk kandidat bisa lebih dekat itu ada banyak. Nah, saya ingin menarik, tapi kenapa peluang itu tuh nggak sampai nih sampai 2019? Saya ingin menariknya dalam konteks politik nasional gitu. Bisa mulai. Nah, sebelum ke sana, saya mau nunjukin skor kebebasan di Indonesia dari Freedom House sejak tahun 2014 sampai 2019 gitu. Dari segi kebebasan sipil, Freedom House itu nilai baik, angkanya 2. Kalau 1 itu baik banget, kalau 2 baik gitu. Tapi kalau soal kebebasan sipil, misalkan kebebasan beragama atau isu-isu lain lah di luar partisipasi politik, kita angkanya ajek juga di 4 terus gitu sampai 2019, sehingga Freedom House itu mengkategorikan demokrasi Indonesia itu sebagian bebas, jadi bukan full free gitu, masih sebagian bebas karena ada kebebasan sipil yang angkanya masih di atas 2 gitu. Nah, seandainya kalau angka kebebasan sipil itu 2, selesai perkara demokrasi di Indonesia, kategorinya udah baik gitu dan udah maju kayak di Eropa maupun di Amerika. Tapi bukan berarti tanpa masalah. Masalahnya lebih high, lebih maju gitu. Nah, berikutnya ada tulisan menarik dari Eka Kurniawan. Tahu kan Eka Kurniawan, penulis Cantik Itu Luka? Dia itu nulis soal, dia kan novelis tapi ngamatin
politik di Indonesia di paragraf terakhirnya itu buat saya pribadi ya saya setuju dengan kesimpulan Eka. Kira-kira kalau diterjemahin gini, kita itu nggak usah repot-repot nunggu hasil pilpres baik melalui quick count maupun real count dari KPU karena pemenangnya itu udah jelas gitu. Siapa pemenangnya kata Eka itu? Islam konservatif pemenangnya. Jadi siapapun presidennya, kita akan menghadapi realitas di mana Islam konservatif itulah yang sudah istilahnya dapat keuntungan banyak. Nanti kita bisa diskusikan ketimbang Islam yang katakanlah progresif lah ya. Ini saya mau lihat politik Islam dan politik di Indonesia secara umum. Nanti ada implikasinya terhadap pemilu. Selanjutnya Islam konservatif. Nah, tanda kemenangan Islam konservatif kalau melihat artikelnya Eka itu pertama Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden Jokowi. Ini menarik. Padahal Kiai Ma'ruf itu dari NU, organisasi Islam moderat, tapi dianggap itu sebagai kekalahan Islam moderat. Kalau kita lihat track recordnya misalkan sedikit saja Kiai Ma'ruf itu berperan banyak terhadap demonstrasi anti Ahok di Jakarta gitu, fatwa segala macam, terus hal-hal yang lain itu yang membuat FPI dan sejenisnya itu punya bahan bakar gitu, punya legitimasi. Nah, legitimasi itu diperoleh dari Kiai Ma'ruf. Nah, Jokowi mau nggak mau harus menghadapi realitas politik seperti itu. Mau nggak mau dia harus memilih Kiai Ma'ruf. Mungkin ceritanya akan beda kalau seandainya Jokowi itu memilih Mahfud MD atau figur lain gitu. Mungkin tulisan Eka nggak muncul seperti ini. Terus berbicara soal Islam konservatif, sebenarnya kekuatan mereka itu dari dulu. Mereka itu canggihnya bergerak dari level daerah, memanfaatkan otonomi daerah. Muncullah perda-perda syariah diskriminatif. Nah, studinya Setara Institut, Bukler, terus teman-teman Pamina juga melakukan kajian itu ya. Di daerah-daerah tertentu itu mereka berhasil berkoalisi dengan, koalisinya itu bukan sama PKS atau PBB, tapi dengan partai-partai sekuler, Golkar, PDIP. Kurang ajarnya begitu, mereka canggih. Ya udahlah, fleksibel. Dapatlah agenda Islamisme. Berikutnya, mengapa mereka menang? Kuat, dalam artian kuat ya. Saya lihat tahun politik ini mereka lagi panen gitu, lagi panen segala macam, udah mereka posisinya kuat, daya tawarnya tinggi gitu, dan bisa memobilisasi massa. Dan jangan-jangan pola DKI Jakarta juga akan diterapkan di beberapa daerah. DKI Jakarta itu kan orang dimobilisasi massa, orang dimobilisasi itu sama pendukung-pendukung FPI, terus ditakut-takuti segala macam. Jangan-jangan nanti para Madinah nggak terlibat ya? Ya nanti karena Anies Baswedan ya. Nah, nanti beda itu. Nanti klarifikasi. Faktor pertama yaitu kemampuan memobilisasi sumber daya dan jaringan tadi. Sebelumnya. Jadi mereka itu handal, kecil tapi keren gitu. Dalam ilmu sosial itu small significant small. Kan ada yang kecil tapi nggak diperhitungkan misalkan. Tapi mereka kecil amat diperhitungkan dalam pemilu di daerah maupun nasional saat ini. Yang kedua, ini ada faktor struktural atau sejarah, yaitu model transisi Indonesia itu modelnya adalah transplacement, negosiasi. Jadi bukan Soeharto kalah gitu. Soeharto masih kuat, atau karena desakan Amerika kamu harus demokrasi, tapi di situ ada proses negosiasi antara Gus Dur, Cak Nur, dan Islam kelompok-kelompok moderat lainnya dengan rezim otoriter, sehingga warisan-warisan rezim otoritarian itu masih ada sampai sekarang dan kuat. Kenapa orang-orang yang duduk di Golkar dan di PDIP mereka bisa berkoalisi dengan FPI segala macam, pragmatisme politik warisan dari Orde Baru, karena model transisi kita seperti itu. Ketiga, tadi si Omen sempat nyebut soal pertanyaan Pancasila di tengah untuk responden ya. Pancasila sendiri, kalau saya itu justru jadi masalah juga di Indonesia.
Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada penulis buku, kenapa model demokrasi di Indonesia seperti ini nih. Modelnya bukan liberal, tapi modelnya komunal. Sebuah, kalaupun misalkan kita toleran, toleransinya itu gak toleran-toleran amat kayak orang Amerika. Toleransinya itu bukan toleransi liberal, tapi toleransi yang prasyarat. Toleransinya komunal. Ya boleh orang Kristen bangun gereja asalkan di komunitas dia gitu. Itu kan toleran, tapi toleransinya komunal. Nah, bagi Jeremy Mencik yang menemukan itu model toleransi di Indonesia yang komunal, itu salah satunya disebabkan oleh ideologi. Jadi ketika ideologi dirancang, ini Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu sudah jadi harga mati Indonesia, sehingga perdebatan soal ateisme, LGBT itu apa namanya ya? Ya bukan berarti gak bisa, tapi akan tantangannya lebih berat gitu. Karena ada yang namanya gadli nasionalisme itu, nasionalisme berketuhanan gitu. Nah, yang keempat, sebenarnya yang keempat ini jangan-jangan Indonesia itu masyarakatnya konservatif. Sehingga tulisan tadi akhirnya membatalkan. Jadi ada kedutaan yang tiba-tiba nanya ke NGO, kalian, saya cerita nih ya, pasca 212, kalian ini kerjanya ngapain aja sih 20 tahun, kok mereka bisa mobilisasi massa kayak gitu kan. Teman-teman NGO bingung, iya juga ya, kita ngapain aja sebenarnya kerja, tapi kerja bukan berarti gak kerja. Sehingga dari situ, jangan-jangan masyarakat Indonesia itu konservatif. Tapi bukan berarti kalau misal, ini masih perdebatan, makanya saya tanda kurung. Kalau konservatif, apakah dia terus generasi manapun, misalkan Mbak juga konservatif segala macam, seolah-olah kayak takdir Tuhan gitu, jahat. Tapi saya sih optimis melihat misalkan generasi Sofi atau tadi hasil riset itu bahwa anak muda itu punya pandangan-pandangan menarik. Masih ada peluang untuk mengubah masyarakat yang tadinya konservatif atau culture-nya konservatif itu jadi moderat atau yang agak ke tengah lah, jangan ke kanan-kanan amat gitu. Boleh ini? Nah, ketika Jokowi memilih Yai Amin, pemilu itu selesai kan? Udah yang menang itu Islam konservatif gitu. Sehingga implikasinya adalah pemilu kita itu nggak bermutu sama sekali. Serius, saya lihatnya nggak bermutu sama sekali. Isu strategis nggak ada yang bisa diperbincangkan secara serius. Soal sumber daya alam, mana ada sih di medsos kita bisa debat soal sumber daya alam. Soal misalkan HAM, soal penegakan hukum, soal perempuan, nggak pernah gitu. Isu-isu itu jadi trending topik. Jadi debatnya atau wacana politiknya ya gak bermutu. Boleh lanjut Pak? Buzzer-buzzernya ya gini, cebong versus kampret, genderuwo versus tampang boyolali gitu. Dan debatnya Jokowi itu bisa menjadi imam sholat loh, buat pengaruhi pemilih. Terus Prabowo dicari-cari tuh nggak Jumatan, Prabowo Jumatan di mana kan? Nggak bermutu sama sekali. Seharusnya kan yang substansial memperdebatkan soal sumber daya alam, sehingga di situ para pemilih itu akan mencari tahu track recordnya, dia benar-benar kompeten nggak ngomongin sumber daya alam sih ini nih calon-calon, bahkan di tingkat legislatif gitu. Saya yakin di tingkat legislatif isunya gak jauh-jauh amat dari ini buzzer-buzzernya gitu, gak jauh-jauh amat. Terus karena mungkin publik sudah jenuh, muncullah kan golput nih, udahlah golput aja. Kalau enggak lucu-lucuan kayak Nur Hadi Aldo yang niatnya itu mau menurunkan ketegangan antara ini cebong sama kampret, tapi jatuhnya ya nggak bermutu juga. Misalnya dibuka, saya lihat nggak bermutu, mesum, dan dia nggak bermutu, dan ini diiniin sama publik seneng, ereksi lah apalah, dan data pelanggaran ini, data pelecehan seksual dijadiin canda-candaan sama si dildo itu. Kurang ajar menurut saya itu. Ini data serius terus dibuat candaan, seks segala macem. Iya. Saya kira ini akibat problem yang besar dari tingkat elit politik yang dia terlalu banyak melakukan kompromi-kompromi. Ya hasilnya kayak gini, Nur Hadi Aldo. Ada lagi gini, komunitas cewek optimis bikin meme juga nggak kreatif banget itu. Lucu-lucuannya apa sih maksudnya?
Komunitas cewek optimis besok diet segera gabung 01. Komunitas ditinggal nikah. Gak ada yang bermutu sama sekali misalkan kalau lihat